ini biar saya bicara. Tidak, saya tanyakan dulu sama Ica. Apakah Gak bisa gini loh, karena kita itu kan berbeda pandangan. Jadi maksud saya kamu selesaikan dulu apa yang menjadi pikiran kamu, apa yang menjadi pertanyaan kamu tentang Alkitab. Nanti saya akan jelaskan. Karena gini, kalau kamu... Oke, baik, saya ulangi. Oke, lanjut. Oke, saya ulangi. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan, wahai orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaraan Yesus di tengah-tengah kamu yang kamu ketahui. Pertanyaan saya sama Ica, Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta. Itu Yesus lakukan dengan dirinya sendiri atau Bapa yang lakukan melalui pelantaraan Yesus? Silakan dijawab itu. Oke, saya jawab. Setelah itu baru mutar-mutar, boleh, silakan. Oke, saya jawab ya. Ini luar biasa ini ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ini khotbah Petrus ya teman-teman ya. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, ya. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, pertanyaan dari loading ya tadi menyatakan bahwa apakah pada saat Yesus Kristus ya dia menghidupkan Lazarus, ya mengobati orang sakit, menghidupkan orang mati. Nah, apakah itu Allah sendiri yang melakukannya atau Yesus sendiri? Allah sendiri yang melakukan perantara Yesus atau Yesus itu sendiri? Benar tidak? Itu pertanyaannya. Nah, oke, saya jawab. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara tentang nabi, ya, apakah Yesus ini dikatakan nabi? Ya benar, dia nabi. Nabi yang diurapi. Kalau dikatakan apakah Yesus itu yang melakukannya? Kalau berbicara tentang yang namanya menghidupkan orang mati, itu firman itu ada di dalam dirinya. Ya, firman itu ada di dalam dirinya. Firman Allah, logosnya Allah itu ada di dalam dirinya. Sehingga pada saat Yesus menghidupkan orang mati, ya, itu menegaskan bahwa dia itu diutus oleh Allah dan dia menghidupkan itu Allah sendiri melalui dirinya. Kalau berbicara tentang perantara, ya, ini kita berbicara tentang perantara. Makanya dikatakan, apakah jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, karena setiap nabi, ya, setiap nabi itu pasti akan bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, satu, Nabi Muhammad yang kalian menyatakan itu adalah nabi, iman kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, ya. Pernahkah Nabi Muhammad bermujizat? Coba. Itu satu. Ini enggak apa-apa. Mujizat Nabi Muhammad satu saja. Nanti. Satu saja. Oke. Oh iya oke. Di ayat berapa? Di Al-Qur'an ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Nah, itu. Ada nggak di dalam Al-Qur'an? Oke, di dalam Al-Qur'an nggak ada, karena itu karena di dalam Al-Qur'an setahu saya. Oh, bentar ya. Oke, sorry ya lagi ini ya teman-teman ya. Nah, kalau berbicara tentang nabi itu dia itu apa? Bermujizat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu bermujizat? Karena setiap nabi dia harus bermujizat. Apakah dia itu bermujizat? Itu salah satunya. Nanti loading boleh kasih tahu saya di mana ayatnya. Mungkin saya itu kurang paham, tapi saya pengen tahu gitu loh. Nah, makanya orang-orang itu sangat marah. Salah. Mana dia tadi? Nah, Nazaret oleh Allah dan perantaran dia. Hah? Iya, betul.
Nah, itu. Satu aja, berikan saya satu contoh berikan saya satu ayat di mana Nabi Muhammad itu bermukjizat. Di mana Nabi Muhammad itu bermukjizat, satu aja. Kalau dibilang Al-Qur'an itu kalamnya Allah, oke, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena itu Allah sendiri yang berbicara katanya. Aku pun nggak tahu benar apa tidaknya, tapi itu kembali kepada iman masing-masing karena tidak ada yang menyaksikan. Nah, kalau misalkan ada di hadis, berikan saya satu hadisnya. Di mana hadisnya Nabi Muhammad bermukjizat dan siapa saksinya? Gitu loh. Di mana Nabi Muhammad yang kalian menyatakan bahwa beliau adalah nabi, yang kalian percaya beliau adalah nabi, dia bermukjizat karena syarat untuk menjadi nabi itu bermukjizat. Gitu loh. Syarat untuk menjadi nabi itu adalah bermukjizat. Nah, itu satu. Nah, kalau berbicara apakah Yesus itu perantara, dia membuktikan bahwa ya di dalam dirinya apa yang bermukjizat, dia menyatakan bahwa dia itu adalah firman Allah. Dia membuktikan, menyatakan bahwa dia itu ya bernubuat, dia itu menghidupkan orang mati, ya betul. Kalau kita bilang apakah Yesus itu sendiri? Apakah Yesus itu sendiri yang menghidupkan orang mati? Kan firman sudah menjadi Allah, firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia sehingga ya pada saat orang mati dihidupkan itu, apakah bukan Allah itu sendiri yang menghidupkannya melalui perantara Yesus Kristus? Itu yang menjadi ini kita gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa apakah Yesus itu perantara, apakah Allah yang melakukannya? Makanya kan aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Bagaimana Yesus menyampaikan kalau tidak atas dari Allah itu sendiri yang ada di dalam dirinya, gitu loh. Nah, sama seperti yang kamu sampaikan tadi, berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kalau nabi-nabi sebelumnya yang dituliskan di dalam Alkitab, Allah menyampaikan langsung ya kepada Musa untuk membebaskan bangsa di tanah Mesir. Allah menyampaikan langsung kan, dengan cara apa? Memberitahukan gitu loh, bahwa benar dia diutus oleh Allah. Tetapi Yesus Kristus tidak, berbeda. Apakah ada Yesus mengatakan, "Hai Yesus Kristus, hidupkanlah orang mati itu"? Tidak ada begitu. Tidak ada. Ya. Hai Yesus Kristus, itu orang mati kau hidupkan, orang sakit kau sembuhkan. Bukan begitu. Ini makanya saya katakan Yesus Kristus dengan nabi-nabi sebelumnya itu berbeda. Yesus adalah firman Allah sehingga dia membuktikan apa yang dinyatakan, apa yang dibuatkan itu benar-benar dari Allah. Benar-benar ada di dalam dirinya. Allah itu ada di dalam dirinya. Logosnya Allah ada di dalam dirinya. Berbeda dengan Musa, berbeda dengan Elia, berbeda dengan nabi yang lain. Hai Musa, bebaskanlah bangsa Israel dari tanah Mesir dengan cara begini-begini. Ada itu dia. Bukan gitu, beda. Makanya kita harus tahu dulu loh, Ding. Makanya kita harus pahami dulu. Makanya satu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an mungkin nggak ada. Karena itu kalian percaya bahwa itu adalah kalamnya Allah. Benar tidak? Nah, saya minta di hadis yang menyaksikan ya Nabi Muhammad bermukjizat. Nah, oke, boleh saya minta ya. Harus dibedakan, loading, harus dibedakan. Harus dibedakan ya Yesus dengan nabi yang lainnya. Kalau dikatakan dia nabi, iya karena dia menerima firman Allah, dia bermukjizat gitu loh. Dikatakan dia nabi. Kenapa dia dikatakan guru? Dia mengajar. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Makanya di Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, "Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada." Dan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Itu Yesus sendiri menyatakan di Yohanes 1 ayat 1,
Pada mulanya adalah firman. Dan di Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Makanya dikatakan awal mula adalah firman. Begitu. Lanjut. Lanjut, Pastor Roding. Bang Palopo. Ya, Bang Palopo mau masuk. Nanti dilanjut sama Pastor Roding. Jadi gini, Cak. Jadi tentang mukjizat itu sepertinya biasa aja sih kalau di dalam pemahaman Islam. Iya, sabar. Nanti itu kan pertanyaan buat Pastor Loding. Ya, saya sedikit nanti disambung. Nggak enak kalau saya jawab. Islam juga kok nggak kacau. Iya, nggak. Ini kan Pastor Loding nanti. Kalau saya sih berbeda. Nanti kan jurusannya ke sana. Nggak enak kita tumpang tindih kan. Mintalah bang, pertanyaan. Nah, dia minta ini gimana Pastor Loding? Dia minta nggak enak, lagi orang lagi banyak loh. Ini teman-teman gimana nih? Ica lagi minta ini. Nanti saya kasih Papi Gembala. Nanti saya kasih itu mukjizat Nabi Muhammad. Nanti dikasih nanti. Sekarang aja dulu, banyak. Biar satu-satu ada apa enggak? Oke lah kalau begitu silakan Pastor Loding, silakan. Biar enak ya kan, satu-satu. Iya biar enak. Iya nanti dikasih biar enak Cak ya. Iya makanya dikasih itu kan lebih enak. Iya. Catat nanti. Catat di situ nanti habis Bang Palopo bernarasi baru Ica baca baru Sangga ya. Ini buka saja Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Tunggu ya, Bukhari 3385 Muslim 2040. 20 ayat 40 ya? Iya 2040. 2040. 2040. Ya, silakan lanjut Papi Gembala lanjut. Ya sambil dibuka Cak ya. Jadi teman-teman kalau di dalam Islam itu mukjizat itu biasa aja. Jadi mukjizat itu adalah pemberian kelebihan kepada seseorang yang diberikan langsung oleh Allah ya kan. Nah kalau untuk nabi atau rasul itu mukjizat. Kalau kita seperti manusia ini bisa kok diberikan juga, tapi bukan nama mukjizat, tapi dia karomah gitu kan. Nah ini teman-teman, jadi jangankan hanya membangkitkan orang mati, ketika baginda Jesus Christ itu diberikan mukjizat untuk membuat lagi bumi atau matahari 5 biasa aja, nggak ada yang istimewa, karena Allah itu pemberi mukjizat, bukan bermukjizat gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu bermukjizat, salah. Tuhan itu pemberi mukjizat seperti tadi yang dibacakan oleh Pastor Loding itu, teman-teman. Saya diberikan mukjizat untuk mengubah Ica jadi kayak Luna Maya, celingnya, kan udah kayak Luna Maya nih, celing, iya kan? Itu atau kayak Marsanda, ini kan kayak Marsanda Ica ini dulu ya kan. Saya diberikan mukjizat, berubah biasa aja. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat membelah laut, tidak gampang itu saudara. Tidak gampang. 20 ayat 40 ya? Ya 2040 kan? Iya, banyak itu mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Coba saya buka, nggak ada di sini. Tadi nanti aku baca ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya buka di Muslim dulu deh. Karena di situ tidak ada kata mukjizat. Dibacalah. Nah, oke, saya baca yang tadi ya dulu ya. Oke, sorry, saya buka yang tadi dulu deh ya. Yang Bukhari 33 ayat 85. Oke ya, maaf ya. Bukhari 33 ayat 85 dikatakan di sini hadis dari ID ya, hadis ID deh. Nah, oke, saya buka di mana aja nih ya. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, penduduk Kufah menulis surat kepada Ibnu Az-Zubair bertanya tentang kedudukan kakek dalam faraid warisan. Maka Ibnu Az-Zubair berkata, adapun yang ada adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, seandainya aku diperbolehkan dari umat ini mengambil seorang sebagai puncak kekasih. Itu bukan mujizat, itu puncak kekasih. Si abang mah.
injak kekasih abang. Coba sabar ya. Coba diam. 10 mujizat Nabi Muhammad SAW yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Ya, berarti mujizat itu membuktikan bahwa dia ini adalah nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, mana ya? Saya buka di sini. Di mana? Sabar. Ya nggak apa-apa, aku tunggu. 10 mujizat, bentar saya buka ya. Nih, tadi saya kasih sama kamu, salah apa benar? Nih, saya baca dari sini ya. Makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Nih, mujizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Mana ayat? Iya, sabar dulu. Kita baca baru kita. Ada di bawah nomor hadisnya. Bagaimana orang belum baca kau sudah minta? Sabar. Ada di bawah nomor hadisnya kan? Mana hadisnya? Bagaimana Ica ini bertanya baru tidak? Nah, Baca. iya, dengar dulu. Makanan sedikit tapi cukup banyak orang. Baca di sini. Mujizat lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah dapat membuat makanan sedikit tapi bisa dimakan banyak orang, seperti yang dikisahkan salah seorang sahabat Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW terlihat kelaparan. Abu Tahla yang mengetahui hal tersebut berminat untuk mengundang Rasulullah SAW untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak disangka Rasulullah SAW juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanannya sedikit. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dan sahabat Nabi tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah SAW mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu tamu diminta makan secara bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang itu makan sampai kenyang. Sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 atau 80 orang. Setelah itu barulah Rasulullah SAW dan keluarga Talha makan sehingga kenyang pula. Sumber hadis Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Silakan di screenshot. Itu mendoakan. Masa di saya ada, di Ica tidak ada? Bagaimana ceritanya? Iya, maaf Ibu kali maaf ya teman-teman ya. Tadi kan saya kan dengerin apa yang tadi dibacakan oleh Bang, karena kan saya tidak ada di sini kan. Saya cuma mendengarkan nih. Nah, yang saya dengarkan itu ya, mendengarkan itu bahwa beliau yang saudara imani bahwa itu adalah nabi, itu mendoakan, bukan bermukjizat, mendoakan makanan. Bedakan bermukjizat dengan mendoakan. Kalau bermukjizat itu bisa beribu ikan, itu bermukjizat. Oke, baik. Oke, saya paham. Mau piring berapa ratus pun kalau didoakan itu namanya doa. Itu doa beda sama. Oke, sabar. Oke, baik. Tidak apa-apa. Oke, baik. Coba saya tes. Ini masalah mendoakannya. Ica mengatakan tadi itu mendoakan bukan mujizat, ya? Betul? Iya, itu mendoakan. Betul kan? Betul. Oke. Saya tanya sama Ica, waktu Yesus bangkitkan Lazarus itu mujizat atau doa? Dia kan sudah tahu. Mujizat atau doa, saya tanya. Mujizat. Dan pada saat itu dia sudah tahu kan? Mujizat atau doa itu saja. Tetapi pada saat itu baca Yohanes, oke. Yohanes 11:41 coba baca kalau itu mujizat. Yohanes 11 ayat 41. Oke, baca. Iya. 41 sampai 42 ya, dibaca ya. Jangan disamakan, ya kan? Yohanes. Coba baca dulu. Yohanes 11. Yohanes 11:41 sampai 42. Oke. Jawab Yesus, bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini
ayat Sudah baca dulu, jangan Baca, dulu potong-potong. Saya tahu, baca sampai selesai 41 42. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Bapak, aku berucap syukur. Ya salam. Enggak, saya mau tanya sama kalian berdua. Silakan. Iya. Saya mau tanya sama kalian berdua. Mengucap syukur ya sama berdoa itu sama tidak? La ilaha illallah. Kalau doanya dikabulkan, kita berucap syukur, Ica. Oke, saya di sini saya bicara ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau dibilang berdoa itu mujizat. Kalau berbicara tentang nggak ada masalah. Kalau di dalam hadis yang tadi dia sampaikan, kalau dibaca ya dan kita dengar, di situ Nabi Muhammad bukan bermujizat, tetapi dia berdoa, mendoakan nasi itu. Nah itu ya, kalau di ayat ini sudah dikatakan di ayat 40, Yesus jawab. Baca dulu. Mengucap syukur adalah bagian. Nah, bacalah. Bagian. Kalau kita berbicara tentang bagian, itulah makanya kita setelah betul kata Papi Gemala, pada saat kita sudah terjadi, itu namanya kita mengucap syukur. Nah, itu adalah bagian dari doa, itu benar. Tetapi berbeda dengan apa yang disampaikan dari loading. Kalau Nabi Muhammad yang kalian percayai bahwa dia adalah nabi, itu dia mendoakan. Dia mendoakan nasi itu. Dia mendoakan nasi itu supaya orang-orang banyak makan. Itu doa. Kalau ini berbeda, ya. Berbedanya makanya Yesus mengatakan ya, kata Yesus, angkatlah batu itu. Itu berbicara tentang keimanan. Kenapa Yesus mengucapkan seperti itu? Karena dia beriman pada saat ya. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apakah pada saat itu dia tidak beriman? Dia beriman kan? Maksudnya, apa yang beriman ini maksudnya? Nah, oke. Saya ulangi. Sabar, pertanyaan saya begini. Silakan Papi. Saya ulangi lagi ya. Okay. Menarik. Begini Ica. Ketika Yesus membangkitkan, dengar dulu. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus itu mujizat atau doa? Mujizat. Karena mujizat tidak akan datang tanpa doa. Dengan doa lah mujizat itu datang. Hati-hati loh. Iman. Kenapa? Terus, ya Bapak, Ya Bapak, aku mengucap syukur kepada Engkau. Itu Lazarus sudah dibangkitkan atau belum dibangkitkan? Udah belum? Biar saya yang bicara. Bagaimana Anda ini coba? Anda mengatakan ketika Nabi Muhammad sabar dulu. Ketika makanan yang cukup makan hanya 10 orang, tetapi yang datang 70 sampai 80 orang, dan Nabi mendoakan, akhirnya turunlah, dikabulkan doanya, akhirnya terjadilah mujizat. Yang tadi hanya bisa dimakan 10 orang, bisa dimakan 70 orang. Anda mengatakan itu doa. Tetapi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Apakah itu doa atau bukan? Karena mujizat tidak akan terjadi tanpa doa. Makanya Yesus mengatakan di situ, kematian anak itu untuk melihat kemuliaan Allah, bukan kemuliaan Yesus.
Makanya tadi saya mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, kata Yesus. Maksudnya apa? Melihat kemuliaan Bapa. Coba baca Yohanes 11 nomor 1. Apa kata Yesus? Kematian anak itu hanya memuliakan Allah. Jadi Allah melakukan, Allah mau membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling situ bahwa ini Yesus ini adalah utusanku. Karena di nomor 42 Yesus mengatakan apa? Bapa, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Udah belum? Jadi mereka itu para nabi dibekali dengan mujizat-mujizat agar setiap orang yang melihat mereka melakukan salah satu mujizat percaya bahwa mereka ini utusan Tuhan, karena hakikat Tuhan tidak terlihat. Begitu, bukan ketika Yesus menghidupkan Lazarus terus Yesus itu Tuhan. Itu pun Lazarus hanya tidur loh. Coba Ica bedakan sama saya sama Papi Gembala, apa perbedaan doa sama mujizat itu? Coba. Dah, boleh saya? Coba Papi Gembala mau tambah sedikit, silakan. Itulah ya teman-teman, tapi nggak ada masalah. Makanya saya bilang, mana mujizat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tak ada satupun yang bisa membuktikan. Doa dibilang mujizat. Orang mati itu kalau kita kalau dikatakan berdoa ya, berdoa, ya Tuhan, semoga berkatilah makanan ini ke tubuh kami agar menjadi darah daging buat kami. Berkatilah orang-orang yang memakan makanan ini, itu adalah doa, sehingga orang yang memakannya itu diberkati, itu doa. Kalau beriman berbeda. Orang tersebut ini kan dikatakan di sini ya. Kenapa? Kalau tadi loading saya dengar mengatakan bahwa itu tidur katanya. Padahal ibunya sudah mengatakan di situ dia sudah berbau. Tapi nggak apa-apa, itu namanya loading. Kata Yesus, angkatlah batu itu Marta, saudara yang meninggal itu. Itu sudah dikatakan meninggal ya. Tapi dikatakan tidur, tapi nggak apa-apa. Berkata kepadanya, Tuhan ia sudah berbau. Apakah orang hidup itu berbau kecuali dia bau ketek? Ya mungkin jadi. Ya bom ya. Dan bisa jadi gitu. Nah dia berbau ya. Bisa jadi. Nggak mandi sebulan 2 bulan ya kan, bisa jadi dia berbau ya kan. Kalau kita berbicara di sini, ini apa kata Yesus mengatakan apa? Ya, kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Itu karena iman, dia percaya kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya, karena dia meminta kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ya, itulah yang dikatakan mujizat. Nah, bedakan doa. Ini saya bentar ya. Makanya saya katakan bedakan doa dengan mujizat. Ya, kalau doa, ya Tuhan berkatilah makanan ini ke tubuh kami agar menjadi darah daging buat kami. Akhirnya orang memakannya. Itu doa supaya orang ini bisa makan, gitu loh. Orang ini apa yang sudah didoakan itu bukan mujizat, beda. Nah, nih Cak, bentar. Ini Cak. Saya tadi biar saya. Oh iya. Sabarlah loading. Biar pintar kok dikit. Iya silakan. Oke silakan. Kalian ini sudah 2 saya katakan. Di mana saksinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Gak ada. Di mana saksinya Nabi Muhammad Muhammad dikatakan Nabi mendapatkan mujizat? Gak ada. Nah, kalau tidak ada semua, kenapa kalian mengatakan dia Nabi? Kalian gitu. Nah, tetapi di sini saya katakan kembali lagi kepada kalian, ya. Jawab Yesus, Marta ini meminta kepada siapa? Marta meminta kepada Yesus Kristus. Dan Yesus menyatakan apa? Ya, kata Yesus, angkatlah batu itu Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia telah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta ini percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kemuliaan Allah melalui dirinya. Itulah dikatakan mujizat dengan imannya. Kalau kita sudah beriman, contohnya begini, ya, contohnya
Kalau misalkan aku pengen sesuatu hal, ya, kan aku harus beriman dulu. Beriman, aku pasti akan dikasih Tuhan. Pasti aku akan diberikan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan mukjizatnya. Itu yang namanya mukjizat. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan bukakan jalan sehingga saya mendapatkan mukjizat itu. Itu yang namanya mukjizat. Bedakan dengan doa, loading. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Kenapa Yesus berbicara seperti itu? Ya Bapa, gitu. Kenapa dia mengucap syukur? Karena pada saat Marta meminta kepada Yesus Kristus dan dia beriman, anaknya sembuh, itu dikabulkan. Itu yang namanya mukjizat. Itu makanya dikatakan dia nabi bermukjizat. Dia Tuhan, dia bermukjizat, gitu. Dia melakukan karena firman Tuhan ada di dalam dirinya. Itu dikatakan logosnya Allah menjadi manusia, gitu loh. Bukan Yesus berdoa pada saat itu, "Hai Marta, hai." Enggak ada begitu loh, Di. Oke, saya tampilkan data boleh? Ini Bukan Ica bilang nggak ada tapi ada masalahnya. Ica bilang nggak ada tapi ada. Oke. Nah, Oke. itu Tuhan Yesus menyatakan begini, hai orang mati. Dia ibaratkan berdoa gitu. Ya Allah, ya Bapakku, ini orang ini sudah mati. Ya Allah, ya Bapakku, hidupkanlah kembali dia. Ya Allah, ya Bapakku, bantulah hidupkan kembali orang ini. Ada nggak di dalam Alkitab? Ada, cuman nggak ditulis. Ada sih, cuman nggak ditulis. Ada Ica. Oke, saya tampilkan data boleh? Bang Gembala, lihat nih kan, banyak sekali teman-teman Muslim malu sama kalian, masa tidak ada menampakkan satupun tuh. Sabar, makanya saya sampaikan data. Ica tidak mau, boleh tidak saya tampilkan data? Oke, boleh, baik. Dia katakan tadi tidak berdoa ya, itu karena imannya baik. Nah, kita buka ini ya, saya mau ngeles lagi ya. Ini Yohanes, dengar tadi Yohanes 11:41. Nih, lihat sini Ica. Alkitab Sabda Yohanes 14 nomor 1. Nih kita baca nih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadakan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, mengucap syukur ini apa teman-teman? Mari kita lihat sini. Nih. Sabar, jangan dulu ketawa. Orang tampilkan data loh. Apa ini mengucap syukur? Kita klik ya. Nah, apa ini mengucap syukur? Silakan dibaca ya. Apa mengucap syukur ini? Apa mengucap syukur? Coba dibaca dulu. Apa itu? Padahal saya sudah sampaikan tadi loh. Kenapa Yesus? Coba dibaca. Iya apa? Iya dibaca dulu. Apa ini? Mempersembahkan? Saya sudah sampai sama loading tadi. Sabar, saya tanya dulu Ica ini waktu saya tanya. Ini kan dari Alkitab Sabda. Saya hanya tanya ini tulisannya apa? Ini tulisannya apa Ica? Mengucap syukur, berterima kasih. Ini apa nih? Tertulis apa nih? Coba baca. Mempersembahkan doa syukur. Jadi Yesus berdoa atau tidak? Sekarang begini, oke, kamu mengatakan oke baik, kamu percaya Yesus, Ica kamu percaya Yesus, silakan sabar, Ica baca. Ya, Ica baca, coba Ica baca. Coba Ica baca. Ya. Ica baca. Coba baca. Oke, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid, Lazarus mati atau tidur? Lihat ayat lagi lah yang lain. Oh, berarti ayat ini jangan dipakai, Papi. Ayat ini jangan dipakai. Makanya saya nggak jelas juga nih, kadang-kadang tidur, kadang-kadang itu loh. Itu bingungnya saya di situ. Tertidur itu dalam arti apa?
Nah kan diartikan lagi, nanti dibilang mujizat lagi, beda lagi ini. Oke, siap Ica. Kita bercanda. Makanya kita saya bercanda sama kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham, nah kalau misalkan saya tadi kan bertanya di mana di mana saksinya Allah itu berbicara kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ada pun satu pun ya. Nah itu salah satu yang harus kita tanyakan gitu supaya umat saudara-saudara Muslim di sini tuh biar pinter dikit gitu loh. Kedua tadi mukjizat. Kalau berbicara tentang mukjizat ya, kalau kita berbicara tentang nabi itu harus bermukjizat. Nah, tadi saya sudah sampaikan di mana aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Apa itu? Kenapa? Kenapa buka ayat itu? Iya, ini kan sambungannya Cak tadi di atas kan tentang Lazarus ya. Oke. Setelah di atas di sini dia kan menengadah ke atas ya. Menengadah ke atas itu seperti apa kira-kira Cak? Coba kamu praktekkan menengadah ke atas itu seperti apa? Oke, baik. Coba. Nggak praktekkan dulu coba Cak, bagaimana? Udah bener gak kata begitu tuh? Bener gak? Saya ini kan ya. Enggak bener gak posenya Pastor Lodi? Bener gak itu? Salah lah, mana ada begitu. Oh salah. Bagaimana coba menengadah ke atas? Bagaimana coba? Ada menengadah begini. Coba bagaimana? Nganga doang gitu. Masa nganga doang? Ini. Di sini dikatakan kan gini. Setelah dia menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, kepada engkau telah mendengarkan aku. Apa yang didengarkan itu? Yaitu doanya Ica, gitu loh. Karena kalau dia tidak berdoa, apa yang mau didengarkan? Nah lalu di ayat selanjutnya, ini loh, gampang kok ini, nggak usah dipintir ini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Apa yang didengarkan oleh Bapa? Silakan. Oke, ini apa? sekali lagi ya. Ini bagian saya nggak? Iya silakan. Apa yang didengarkan oleh Bapa? Doa atau apa gitu loh. Silakan. Apa yang didengarkan? Silakan. Bagian saya ya. Yoi. Oke, bagian saya. Saya tadi sudah sampaikan ya sama Loading ya, Bang Loading sama Pak Gembala ya. Di sini dibilang dia itu menengadah, mengucap syukur. Saya sudah sampaikan kenapa Yesus Kristus mengucap syukur. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya. Oke, kita baca dari ayat 30 supaya lebih ini ya, 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, ya, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, iman Marta ini, ya, saya sudah sampaikan tadi, Marta ini beriman bahwa Yesus itu Tuhan yang dapat membangkitkan anaknya dari. Bukan Marta yang diomongin, Cak, bukan. Nah ini kan kalau kamu mau mengikuti keinginanmu ya nggak bisa. Kagak, gue nggak lagi ngomongin Marta. Nah, ini kan berbicara tentang ibunya kagak, makanya anaknya hidup, ya kan? Nah ya, bukan itu pertanyaan gue, Cak. Ini loh, pertanyaan gue gini. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, gitu loh. Bang Gembala, kalau kamu menginginkan sesuai dengan keinginanmu, ya nggak bisa. Karena apa? Di ayat 39 ya sampai 41 ya, 42 lah kita bilang tuh ya. Itu kan sudah dituliskan di situ. Kalau kamu menginginkan ayat itu sesuai dengan keinginanmu, ya kacau dunia.
Ini loh Cak yang gua nanya ini. Oke, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu misalkan begitu, saya nanti bisa jejel gitu loh. Nah, kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad itu nabi? Kenapa kamu bisa menyatakan Muhammad itu nabi? Saya bisa jejel itu, gitu loh. Karena apa? Karena kalian beriman bahwa dia nabi. Padahal syarat untuk menjadi nabi dia harus bermukjizat. Sedangkan tadi saya menyatakan sama kalian, di mana di dalam hadis, kalau di dalam Al-Quran nggak mungkin gitu, karena itu adalah kalamnya Allah, itu iman kalian. Di mana di dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermukjizat, kalian tidak ada memberikan itu, karena di situ kalian sampaikan dia itu berdoa, gitu loh. Nah, karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, di sini ini berbicara tentang Marta. Kalau kamu menginginkan keinginan kamu, ya nggak akan sampai gitu loh. Karena saya juga bisa jejel seperti itu. Tapi saya tidak mau ambil jejelan itu. Karena apa? Itu iman kalian gitu loh. Nah, kamu bertanya tentang Alkitab, saya jelaskan. Kalau kamu menginginkan dengan pemikiran kamu, ya maaf, angkat tangan saya. Gini loh Cak, sayangnya gue nggak nanya si Marta gitu loh. Yang gue nanya di sini, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Nah, pertanyaan saya sangat mudah, Ica. Ini yang didengarkan oleh Bapak ini apa? Apa yang didengarkan gitu loh? Itu pertanyaan bukan sama Mpok Marta. Aneh-aneh aja loh. Mukjizat itu. Apa yang didengarkan? Mujizat. Ini kita berbicara tentang mukjizat di mana pada saat Yesus bersyukur menengadah itu dia bersyukur ya, itu kan menengadah, dia bersyukur. Kepada? Saya syukur. Nih, sebentar dulu ya Pak. Nah, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan, oke 41, maka mereka mengangkat, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apa yang didengarkannya? Apa yang didengarkan Allah tentang mukjizat ini, bahwa anak ini akan hidup dan percaya. Doanya Cak. Astagfirullah Cak. Doa yang didengar itu doa. Dari ibu Bapak mendengar doa. Astaga Tuhan. Yang menghadap ke langit Yesus. Masa Bapak yang mendengar doa ibu itu, sementara yang menghadap ke langit Yesus, yang mengucap syukur Yesus. Berarti yang didengar doa siapa? Nih, loading. Makanya jangan. Makanya saya bilang saya bacakan dari awal. Ya, kenapa Yesus Kristus menengadah mengucap syukur? Karena iman seorang ibu kepada anaknya agar anaknya hidup dan menyatakan Tuhan, dia beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dibuktikan bahwa apa yang disampaikan bahwa ibu itu menjadi kenyataan. Itu adalah iman. Iman itu adalah mukjizat. Kalau doa itu berbeda dengan aku doa, ya Tuhan berkatilah makanan ini, itu beda. Susah berbicara kepada yang loading gini. Gini loh Cak, gini loh, dengarkan. Kalau kita baca dari atas ini, lihat ya, ini gampang banget ini loh, gampang ini. Bapak, aku mengucap. Saya mau tanya. Coba dulu kita selesaikan dulu buat edukasi ya. Aku mau tanya sama kamu. Kenapa kalian itu beriman bahwa Nabi Muhammad itu nabi? Iya, karena dia adalah nabi. Kalau siapa yang menyatakan dia nabi? Allah. Di mana ayatnya Allah menyatakan dia nabi? Itu? Di mana? Siapa yang menyatakan itu? Sabar. Mangkana Muhammadun. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang yang diantara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para. Yang menyatakan itu siapa? Iya Tuhan. Yang menyatakan itu siapa? Ini kan firman Tuhan, Al-Quran ini kan firman Tuhan. Masa tanya lagi? Kepada siapa? Firman Tuhan diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada Nabi Muhammad kan, yang dibawa oleh melalui siapa? Jibril alaihissalam. Ada nggak saksinya Allah memberikan wahyu itu kepada malaikat Jibril? Baik, bentar saya buka datanya. Oke.
Ada nggak saksinya Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril? Buset. Iya, bentar. Di langit siapa saksinya ya? Ada nggak manusia ya? Tunggu dulu. Allah memberikan kepada malaikat itu kan diberikan di langit. Ini ada nggak manusia yang di langit? Ini bingung juga. Allah memberikannya di langit apa di goa? Oh, enggak. Allah dari arsnya, dengarkan. Allah dari arsnya menyampaikan kepada Jibril. Jibril, kau turun ke bumi. Jibrilnya ada di mana? Ya di atas lah, masa di bawah? Mana di atas? Dari mana di atas? Nah, dengarkan dulu. Allah memberikan firman Tuhan itu kepada Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi. Nah, mengenai pewahyuan, ada nggak saksinya Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril? Kalau ada saksinya berarti yang menjadi saksi Nabi juga. Siapa begitu, nabinya? Ca. Siapa nabinya? Enggak ada lah, kalau ada yang menjadi saksi berarti yang mendengarkan itu Nabi juga. Gitu, enggak begitu pewahyuan. Ini saya kasih contoh. Sabar. Baca bisa. Itu ayat berapa saya buka? Ica baca bisa. Gak bisa, di sini saja saya buka. Di mana ayat berapa? Iya. Oke, baik. Al-Isra ayat 96. Nanti kita kanter ya, boleh kita kanter ya, biar sama-sama paham kan, kita edukasi kan, nanti kita kanter ya. Ayat ya. Al-Isra ayat 96. ayat 96. Coba dibaca. ya. Surat Al-Isra ayat 96. Saya buka dulu. Katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi. Iya dong. Iya, silakan. Iya. Coba baca dulu. Ini bagian saya. Iya, baca dulu. Ya, maaf ya. Iya enggak. Iya, maksudnya jangan panjang-panjang, kan kita edukasi, jangan panjang-panjang. Coba baca dulu. Baca sampai selesai. Katakanlah dari Iya, silakan. Muhammad. Silakan. Ya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Ini kalamnya Allah apa kalamnya malaikat Jibril? Ini bagaimana ini Ica ini? Ini kalamnya Allah apa kalamnya malaikat Jibril? Ya Rabbi, dengan cara apa kita kasih Dengan paham? cara apa meluruskan ini? Ica. Nih, dengerin. Katakanlah Nabi Muhammad. Ini dengerin nih. Katakanlah Nabi Muhammad. Cukuplah Allah menjadi saksi. Ini kan nama malaikat Jibril. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Ya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Cukuplah Allah menjadi. Begini Ica. Oke, diam dulu Ica, begini. Tadi kan Ica bertanya. Coba fokus ini dulu. Iya, fokus dulu. Iya, diam dulu. Aduh, bagaimana kau ini? Masa kau jelaskan Al-Qur'an itu, coba. Mungkin kau lebih paham daripada saya dengan Papi Gembala, coba. Tahu sama kamu. Coba silakan. Coba silakan. Kau berbicara di sini di Al-Isra ayat 95, katakanlah Nabi Muhammad. Di sini Allah yang menyampaikan, ya. Allah mengatakan kepada malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu iman kalian, tapi nggak apa-apa, di sini saya akan jelaskan sama kalian. Katakanlah Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Ini aku berarti ini Nabi Muhammad, benar nggak? Ini Nabi Muhammad dan kamu sekalian, ini adalah umatnya, benar tidak? Ya, aku adalah Nabi Muhammad dan kamu sekalian adalah umatnya. Yang berbicara ini seharusnya yang menjadi saksi itu adalah malaikat Jibril. Karena apa? Dia yang menyaksikan, dia yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, bukan Allah. Gimana sih? Oke, baik, kita kanter ya. Izin sebentar, kita kanter ya. Sabar, kita kanter. Kita kanter dulu. Iya, sedikit lagi. Oke.
itu bentar. Ya. Nah, di sini dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, ya, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku ini adalah siapa? Nabi Muhammad, ya, antara aku dan kamu sekalian ini adalah umatnya. Seharusnya bukan Allah yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi itu adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengar dulu. Tapi ini kan dengar dulu, makanya dengar. Oke. Iya. Nah, itu pendapat. Oke, saya sudah paham, jangan putar-putar. Di sini dikatakan seperti ini. Katakanlah Nabi Muhammad, ketika Ica bersabar, Ica bertanya, siapa yang menjadi saksi Nabi Muhammad menerima wahyu kepada Jibril di Gua Hiro? Itu kan pertanyaannya. Nah, dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 96. Apa firman Allah di sini? Apa firman Muhammad? Aku di sini siapa? Jibril alaihissalam. Antara aku dan kamu. Jadi yang menjadi saksi antara Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril itu adalah Allah. Kalau Ica tidak terima bahwa Allah menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, dengar dulu. Kenapa sudah potong? Masa kita tidak boleh menjelaskan kitab kita, sementara Ica bisa menjelaskan kitab Ica? Bagaimana Ica ini? Katanya edukasi. Karena gini loh, kalau kamu mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi saksi, kenapa nggak Allah langsung aja yang berbicara kepada Nabi Muhammad? Itu yang nggak masuk akal. Nggak bisa begitu, Ca. Beda. Nggak bisa begitu, Ica. Peraturan Jibril harus menjadi pengantar wahyu, karena kita ada malaikat. Kita ada malaikat. Tidak boleh begitu. Tuhan kepo turun sendiri, gitu loh. Ya udah lanjut lah. Makanya aku nggak bisa mualaf. Gimana aku mau mualaf? Nggak masuk akal. Makanya oke. Boleh Ica baca. Boleh Ica, sabar. Ica baca Yohanes 5:37, Ica. Baca Yohanes 5:37. Kamu lanjut. Iya, sabar, kita kanter. Bagaimana kau ini? Kau begini bagus, yang ketika kita jelaskan kitab kita kamu mulai ngeyel. Mau coba Yohanes 5:37. Dengar dulu, Ica. Ketika Ica bertanya siapa yang menjadi saksi, saya mengatakan adalah Allah. Ica tertawa, tetapi Ica lupa Yohanes. Sabar dulu. Ya Allah, ya Rabbi. Ini perempuan ini tidak bisa kita berbicara loh. Maaf. Sekarang ini loh, ya. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saksinya Allah. Nah, dia sudah tahu, dia ngeles, dia takut kan? Dia takut ini. Takut ketampol. Seharusnya Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Ngapain di perantara? Karena dia kan udah jadi saksi gitu loh. Allah menjadi saksi antara firman-Nya. Oh, jam berapa nih? Oh iya. Allah menjadi saksi antara apa? Penerima wahyu. Tidak boleh kamu mengatur Tuhan kami. Beda Tuhan kami sama Tuhan kamu. Kamu bisa mengatur. Bagaimana kamu mengatur Tuhan kami? Bagaimana dia mau mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia pikir Yesus bisa dia atur sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dia pikir Allah ini seperti Yesus bisa diatur. Kabur dia. Kamu pikir Allah ini seperti Yesus bisa kamu atur? Tidak boleh, Ica. Atur, makanya aku bilang kenapa. Oke, baik. Kalau begitu diamlah, kasih saya waktu sejenak. Itu kan sudah buka data itu. Kan? Nah, coba kamu baca Yohanes. Iya, coba kamu baca Yohanes 5:37 yang ditampilkan Papa Lopo itu. Ketika sabar dulu, kasih kita waktu berbicara. Yohanes 5:37 coba. Kamu buka, kamu baca di situ coba. Coba baca Yohanes 5:37. Baca dulu Yohanes 5:37. Apa bunyinya? Jadi, coba. Kenapa nggak langsung aja? Ngapain jadi saksi? Coba. Iya, coba kamu buka Yohanes 5:37. Coba. Tuhan Yesus ampuni kami. Yohanes 5 ayat 37, beginilah firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak. Kenapa Bapak yang menjadi saksi? Astaga, kenapa Bapak? Kenapa Bapak menjadi saksi? Kan dia sudah sendiri.
sendiri. Kenapa Bapak menjadi saksi? Kenapa Bapak menjadi saksi? Kan dia sudah sendiri. Saya bukan. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Dia sudah sendiri, kok dia mau jadi saksi? Saya jelasin. Iya. Saya jelasin ya. Ini saya. Nanti saya yang jelasin, nanti saya yang jelasin. Tadi kan Al-Quran Ica yang jelasin. Silakan jelasin nanti bagian saya, nggak ada masalah. Silakan jelasin karena Oke. silakan. Iya silakan Papi Gembala jelasin Papi Gembala. Iya, jadi kan di sini kan udah jelas. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi. Ngapain dia bersaksi? Orang dia sendiri kok. Itu loh. Ada Roh Kudus kan? Kenapa bukan Roh Kudus? Saksinya. Gitu loh, Cak. Seharusnya di sini dikatakan Bapa yang mengutus aku, Roh Kuduslah yang bersaksi tentang aku. Gitu loh. Nah di sini kemana Roh Kudus ini? Nggak ada kerjanya dia. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi. Lu ngapain dia bersaksi? Orang dia sendiri di situ. Ah coba itu kau jelaskan dulu Cak itu ya. Jadi ini agak aneh ini orang ini. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Oke. Makanya bedakan saksi sama bersaksi, Dek. Nah, Saksi bersaksi. Diputar lagi. Saksi itu ya bersaksi. Astagfirullah, Ica, sayaku. Tambah manis kamu kalau terputar-putar. Iya, silakan. Bagian saya. Oke. Pada saat dikatakan di sini ya, Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kenapa dikatakan sini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah bersaksi, dia menyatakan, ya, menegaskan bahwa inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu yang dikatakan. Lain ayat itu Ica. Dikasih ayat. Lain ayat itu. Makanya beda kelas kita. Nah, tunggu sabar. Ini bagian saya, ya. Ini bagian saya. Makanya kalau kamu berbicara tentang Alkitab, ya, satu pun gak akan ada yang bisa membuat saya mualaf. Ya. Nah, jadi. Oke, awas ayat terakhir nanti ya, hati-hati ya. Ini bagian saya. Silakan. Oke. Nah, kalau di sini katakanlah Nabi Muhammad, cukupkanlah Allah menjadi saksi. Ini saksi, ya. Dia saksi melihat. Kalau saksi sama bersaksi itu beda. Saksi dia melihat. Dia melihat tentang kejadian tersebut. Itulah saksi. Saksi di mana pada saat pada Nabi Muhammad memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Dia bersaksi, dia melihat, ya. Kalau bersaksi, dia mengucapkan inilah anak yang kukasihi. Makanya belajar lagi deh biar pintar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya jangan ketawa aja yang kebesaran. Iya. Sedikit aja pintar gitu, jangan terlalu kenapa sih kalian Jadi dibedakan. Kalau di sini dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad, cukupkanlah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia saksi bahwa malaikat Jibril memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Seharusnya kalau sudah jadi saksi, ya, mata ini dia melihat, menyaksikan. Dia menyaksikan, saksi, melihat. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ngapain dia menjadi saksi? Seharusnya dia langsung menyampaikan. Itu yang masuk logika. Makanya saya tadi mengatakan kalau itu tidak sesuai dengan data. Kalau sudah menjadi saksi, apa salahnya dia menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad? Gak perlu lagi perantara karena dia udah melihat gitu loh. Buat apa lagi orang dia lihat, ngapain lagi gitu. Kalau dikatakan bersaksi,
Bapa yang bersaksi tentang dia, betul. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia bersaksi, Allah bersaksi gitu loh. Bahwa menyatakan Yesus Kristus itu adalah anak yang dikatakan Yohanes 3:16 gitu loh. Makanya pinter dikit deh. Dengan bersaksi. Kan dia sudah ada di situ, Cak. Dia sudah ada di situ. Bapa yang mengutus aku. Loh, kan dia sudah diutus, ngapain lagi dia bersaksi? Orang dia sendiri kok di situ. Nah, pintar, bagus. Silakan. Bersaksi, ya. Kenapa dia harus bersaksi? Karena harus ada yang menyaksikan, bukan begini. Waktu pada saat Allah menyatakan inilah anak yang kukasih, itu ada saksinya siapa? Saksi itu yang mendengar, yang melihat. Itu adalah saksi. Dia mendengar dan melihat, ya. Itulah murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang namanya saksi. Nah, kalau bersaksi Allah menyampaikan. Di bawahnya. Ayo. Jadi ada yang mendengar suara Bapa itu? Ada. Kalau berbicara tentang diri, siapa yang mengenal Allah? Tunggu. Makanya dia bersaksi tentang anak tunggal Bapa. Tunggu. Inilah anakku yang kukasihi. Misalkan gini Bapak Gembala. Kalau Allah tidak bersaksi pada saat itu, ya. Kalau mungkin orang tidak percaya. Mungkin pada saat itu orang tidak akan percaya. Murid-murid Tuhan Yesus pun mungkin kurang percaya. Tetapi pada saat Allah, ya, bersaksi bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ mereka percaya, beriman. Dan kita sebagai murid-murid, ya, kita pengikutnya. Oke, baik. Coba dibaca habis. Baca habis ayat ini, Kak. 37 dibaca habis. Dibaca habis saja ayat itu. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Betul. Nah, suara siapa itu? Suara siapa itu? Inilah anakku yang kukasihi. Ayo. Tadi sabar. Tadi Ica mengatakan kalau saksi itu harus terlihat, padahal di situ tidak melihat. Ayo, suara siapa? Suara siapa itu, Cak? Ayo lo, asyhadu. Ayo. Asyhadu. Enggak, gua nanya dulu. Inilah anakku yang kukasihi. Itu suara siapa? Allah Bapa. Ini apa kata Yesus di sini tadi? Itu berbicara tentang dirinya, firman Allah itu yang ada di dalam diri. Ayo. Oke, makanya saya bilang sama kalian, ya, bedakan bersaksi dengan saksi. Kalau saksi itu melihat. Kalau misalkan kalian menyatakan bahwa kalau ini, katakanlah Nabi Muhammad cukup karena Allah menjadi saksi. Kalau dia sudah menyaksikan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dia menyaksikan, lebih baik dia yang ngomong langsung, ngapain dia di perantara, gitu loh. Jadi perantara. Nah, kalau ini Allah, ya, bersaksi bahwa dia adalah inilah anak yang kukasih, yang dikatakan Yohanes 3:16 gitu loh. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bisa melihat Allah? Tidak ada yang bisa melihat Allah. Makanya dikatakan, ya, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tidak pernah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat dia memberitahukan suara Allah berbicara, tidak. Dirinya lah dia menyampaikan. Itu berbicara tentang kesaksian tentang dirinya, gitu loh. Kata Yesus, suara Bapa tidak bisa didengar, betul? Ya, ini pada saat dia berbicara, ya, pada saat dia. Lah, terus yang mendengarkan, inilah anakku yang kukasihi, ini siapa ya ini? Yesus bersaksi tentang dirinya. Ya, siapa suara ini? Inilah anakku yang kukasihi. Suara siapa itu? Ini bersaksi, Allah bersaksi tentang dia mengutus. Astaga, Tuhan Yesus nggak? Aduh, dalah. Asyhadu. Bukan berarti begini Ica, berarti Ica mengatakan kalau saksi itu harus melihat, ya. Kalau saksi itu harus melihat, menyaksikan, itu saksi. Ya, lanjutlah. Iya, saya tanya sama Ica, apakah saksi itu harus melihat? Apakah Allah melihat gitu?
Dia melihat Bukan, saya tanyakan. Tadi kan Ica bilang kalau saksi itu, saat ini Allah melihat apa tidak? tadi kan Ica bilang saksi itu harus melihat kan? Saya tanya, apakah Allah melihat atau tidak? Itu aja pertanyaan. Allah itu maha melihat, Ica. Allah itu maha melihat. Nah, kalau dia maha melihat, ya ini berbicara, makanya saya tanya sama kamu. Nah, kamu tadi bertanya, apakah saksi itu hanya melihat? Nah, itulah dia saya bilang. Itulah jawabannya. Allah itu maha melihat, yang kamu bilang. Kurang lagi. Nah, jadi tugas saksi apa? Tugas saksi apa? Kenapa? Tugasnya saksi itu apa? Tugasnya saksi emang di pengadilan. Iya, tugasnya saksi apa? Ya emang ini berbicara tentang pengadilan, ku tanya. Tugasnya saksi ya bersaksi. Gimana sih Ica ini? Lanjut Mas Rodin. Dapat. Tugasnya saksi itu harus bersaksi. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana Allah bersaksi di sini? Di dalam Al-Quran. Loh, nah itu dia menyaksikan. Mana dia bersaksi? Cukuplah Allah yang menjadi. Di mana di sini Allah bersaksi? Mana di sini Allah bersaksi? Dia bersaksi bahwa dia berbicara langsung. Oke lah teman-teman ya. Aku udah jam ini mau jemput anak dulu. Anak kita ya? Iya. Besok jam berapa? Udah jam. Ya besok lagi lah ya. Iya udah. Kenapa malam? Malam nggak aktif ya malam? Malam ya paling aku istirahat tuh sampai jam 9 udah tidur. Paling jam 7 lah. Kalau nggak jam 6 jam 6. Ya. Iya naikin lagi lah nanti teman Kristen, tapi harus open cam gitu. Jadi seru gitu loh. Iya biar enak. Biar enak kita, ya kan? Boleh nanti coba. Iya. Oke, jangan kasih naik laki-laki yang bercadar. Iya, laki-laki yang bercadar kan kemarin siapa laki-laki yang bercadar? Siapa laki-laki bercadar? Kemarin tuh sama saya sehingga saya pakai cadar itu. Siapa itu? Lupa ya? Di double pula panas sih, mau pakai tutup begitu. Si Jumprit, laki-laki bercadar. Si Jumprit. Iya si CP kemarin kan? Dia kan ngikuti si kemarin si CP. Dia kan ngikuti Jumprit. Emang pernah buka cadar dia? Begini. Jumprit pernah buka cadar nggak? Di double. Ya nonton filmnya. Nonton filmnya. Kan dia punya film itu. Nonton saja filmnya kan? Apa filmnya? Dia punya film judul Doti. Doti dari Makassar itu. Doti. Iya film daerah. Nonton saja filmnya itu kan? Di mana di YouTube? Iya di YouTube juga boleh. Coba lihat. Doti YouTube. Coba ya, aku lihat ya. Ya coba aku lihat tuh. Orang pintar, ganteng, sutradara lagi. Bang Juma itu. Namanya Doti ya? Iya film Doti. Kok nggak ada nih Doti? Ada. Hah? Trailer film Doti. Iya Doti udah ada. Ini Doti, oke. Atau tulis saja filmnya Bang Juma. Oh, enggak, udah dapat itu. Fitri sudah dapat. Bilkis ya? Fitri Aldi Bilkis. Benar? Ya. Coba ya kita lihat ya. Pengen lihat mukanya beneran weh. Ganteng, Cak. Kelepek lu percaya sama gue. Lebih gantengnya si Loading. Lebih gantengan dia apa si Loading gitu? Gak ada. Tapi itu si CP tidak sumbing kan? Ada loh, nggak ditunjukkan mukanya loh. Ya nonton filmnya. Nonton lah filmnya. Gak ada nih filmnya. Itu trailernya. Belum lu nonton lah di. Film Doti, oke. Mana mukanya? Mana mukanya? Ya nonton lah sampai habis kalau nanti dinonton filmnya. Gitu. Gak ada. Atau di bioskop. Coba
Coba di situ film Doti kapan ditayang, di bioskop atau sudah ada di YouTube, silakan. Aku kasih tunjuk sama kalian lah ini ya. Coba ya. Ini Nah, itu filmnya itu. Itu dia tuh. mana mukanya Itu. dia? Mukanya dia Oh, nggak nah ada setelah itu nanti, makanya nonton di bioskop. Nonton filmnya. berarti dia ekstras ya.